Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti setelah kembali ke tanah air, lalu kemudian anak, menantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga bertanya, macam manalah kemarin Pak di Makkah itu ibadahnya namanya tawaf ya? Iya. Berkeliling Ka'bah? Iya. Kenapa berkeliling? Tak usahlah kau tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka, kata ustaz-ustaz. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi satu makhluk ciptaan Allah namanya Al-Baitul Ma'mur, tempatnya di langit yang ketujuh. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan, yadkhuluhu sab'una alfan, 70.000 malaikat bertawaf di sekeliling Al-Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Jadi setiap langit itu ada tempat malaikat bertawaf. Tapi yang disebutkan dalam Quran, di langit yang ketujuh yang paling tinggi, berkelilinglah malaikat di situ, dan malaikat itu tidak berhenti macam kita 7 putaran. Lalu kemudian langit yang paling bawah namanya Baitul Izzah, sama dunia. Di Baitul Izzah itu pun malaikat berkeliling. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, dia rindu menengok seperti yang dilihatnya waktu dia di atas dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia membangun Ka'bah. Maka manusia, anak cucu keturunan Adam pun ikut melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan malaikat. Inilah ibadah kita ini, ibadahnya malaikat. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 putaran kita itu sama macam putaran 7 level malaikat yang ada di langit 1, langit 2, langit 3. Bedanya kita habis 7 putaran berhenti, sedangkan mereka tak pernah berhenti dan bunyi kalimatnya sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang batuk, itu normal. Yang ke Makkah ini tak batuk cuman satu, onta. Tapi bukan berarti yang tak batuk itu onta. Mudah-mudahan semuanya sehat insyaallah. Makanya kadang waktu di masjid tuh pas ruku, pas sujud, itu aja yang kita dengarkan. Karena maklumlah banyak manusia. Tapi insyaallah batuknya itu pun bernilai tasbih insyaallah. Karena bunyinya hanya batuk, tapi di dalamnya tetap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nanti kalau ditanya kira-kira udah bisa jawab kan? Kenapa lama berkeliling di situ? Udah dijelaskan Ustaz Somad waktu tabligh akbar terakhir itu kemarin. Apa alasannya? Yang terpikir aku ada tempat celak belum dibeli, ceret lagi, onta cucu lagi 3, baru dapat 2. Insya Allah. Oh Ustadz ini macam tak belanja aja. Saya kemarin belanja. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, naikkan ke atas, jalan saya ke belakang. Saya kalau belanja yang pasar tradisional itu, samping Zam-Zam Tower itu terus ke belakang. Ada juga yang curiga, Ustaz Somad ya mirip, kata saya. Mencari rumput Fatimah, mana tahu ada orang melahirkan, kadang ditanyanya. Mencari mangkok Yasin, kadang ada orang kemasukan jin, dituangkan air Zam-Zam minta obat. Mencari, nampak pula pokok kaktus. Kok kaktus? Asal bunyi assalamualaikum, assalamualaikum gitu.
Bukan berarti saya tak belanja, saya belanja, cuma tak ketahuan. Nah, jadi umroh ini belanjanya ada, ibadahnya ada, semuanya dapat insyaallah. Amin. Jadi tawaf kita itu, yang nanti malam mau tawaf masih bisa tawaf sunat, tapi tak bisa di bawah Pak Ustadz, karena masuk ke bawah mesti pakai kain ihram. Iyalah perempuan bisa, kami yang laki-laki ini ada juga sebagian yang pakai kain ihram, tapi tawaf di atas pun tetap banyak pahalanya, karena makin lama berkeliling, makin banyak langkah kaki, makin banyak tasbihnya. Kadang kita ini tawaf lama betul terasa, tapi kalau jalan-jalan, nah nanti masih ada kesempatan. Hari apa bertolak Ustadz Iqbal dari kota Makkah? Hari Ahad. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 5 hari lagi masih bisa melakukan amal seperti amal malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena perbuatan ini tak bisa dilakukan di kampung kita. Balik nanti ke Medan, berkeliling di patung Sisingamangaraja. Subhanallah walhamdulillah. Balik ke Pekanbaru, berkeliling di Songket. Balik nanti ke Bukit Tinggi, berkeliling di Jam Gadang. Subhanallah, bid'ah dolalah itu. Itu hanya bisa dilakukan di sini. Berapa banyak datuk nenek moyang kita sampai tua tak pernah menengok Ka'bah. Hanya membayang-bayangkan gambar Ka'bah aja dia sholat. Kita pula sholat tengok jamaah ni, masya Allah, anak-anak kecil sampai kemari. Betuahnya kalian nak, kami udah tua baru sampai. Kadang kalau kita ceritakan ini ke anak-anak nih, Ustadz udah tua baru sampai kemari. Apa kata anak-anak nih? Derita lo kali. Yang masih muda bersyukur, mudah-mudahan istiqomah. Yang sudah tua pun tetap bersyukur, insya Allah husnul khatimah. Tidak ada yang tak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawaf. Setelah tawaf, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salatlah di belakang maqam Ibrahim. Karena manusia ramai padat, hanya bisa salat setentang. Maqam di tempat kita kuburan. Ustadz kenapa tak bergerak di situ aja Ustadz? Kabel nih pendek ha. Nah, jadi jangan sampai apa loh Ustadz nih tak mau dia berjalan. Tengoklah aku terikat ini ha. Bukan tak mau berjalan. Jadi sampai mana tadi? Maqam Ibrahim, tempat tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu dulu tempat tapak kaki Nabi Ibrahim itu besar, sebesar musola di kampung kita. Lalu kemudian menghalangi orang tawaf. Kalau besar dia kan terhalang orang tawaf. Jadi ulama Saudi Arabia berijtihad mau dicabut tapak kaki. Udah ibu bapak intip menengok tapak kaki itu. Mau dicabut orang itu, mau ditempelkannya ke dinding Ka'bah. Seluruh ulama di sini setuju menempelkan tapak kaki itu ke dinding Ka'bah. Kalau ditempelkan itu ke dinding Ka'bah, amanlah, tak ada hambatan kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Al-Azhar Mesir. Kata dia, menurut kitab-kitab yang kubaca, tak boleh tapak kaki Nabi Ibrahim ini, bekas tapak kakinya ini dipindahkan. Kata ulama, kami tak berani menghadap raja, ini bukan main. Dia udah setuju, udah tanda tangan, kami tak berani. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ditulisnya dalil, dihadapnya raja, ditunjukkannya, Tuan Raja, ini tak boleh dipindah. Setuju raja dengan tulisan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kalau begitu katanya, apa solusinya? Dibuatkan aja rumah kecil. Itulah dia makam Ibrahim yang sekarang. Malamnya
bermimpilah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditulisnya lah buku kecil, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Saya beli buku itu ketika di Mesir, ada di rumah. Nanti yang mau saya fotokopikan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menjaga ini. Akhirnya dia tetap tempatnya di situ. Paling afdal kita sholat sunat di belakang. Kalau tak bisa setentang, dan itu sudah kita laksanakan. Lalu kemudian mana tahu nanti bertanya, kenapa sholat di belakang makam Ibrahim? Nah, ini dalilnya. Apa arti makam Ibrahim itu? Tapak kaki, bekas tegak. Makam artinya tempat tegak. Tegak Nabi Ibrahim di situ. Lunak batu itu macam semen yang diinjak. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lain tempat macam-macam peristiwa. Saya pernah ke Kalimantan. Begitu sampai di satu daerah, disuruh orang tuh menginjak semen basah. Pijak Ustaz Somad, saya pijak lah. Setelah saya pijak, angkat lagi Ustaz, saya angkat. Apa maksudnya Pak? Supaya kami punya kenang-kenangan tapak kaki Ustaz. Ada di Kalimantan. Nah itu macam-macam, ada minta tanda tangan, baru di Kalimantan itulah minta tanda kaki. Nah, jadi jangan sangka cetakan tapak kaki Nabi Ibrahim itu semen basah yang diinjaknya, enggak. Batu itu diinjaknya melunak, lalu batu itulah naik dan turun karena tak ada tangga, membantu Nabi Ibrahim dan Ismail menyusun bangunan-bangunan Ka'bah itu. Kurang bahannya, tak sampai dinding itu naik ke atas. Itulah dia letter U yang disebut dengan Hijr Ismail. Disebut dengan Hijr Ismail karena Nabi Ismail yang membangun, jatah dia itu kurang. Sampai kurang bahannya itu pun ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengan tidak selesainya Hijr Ismail itu, maka semua orang yang bukan pejabat, yang bukan raja, bisa sholat di dalam Ka'bah. Siapa yang sholat dalam Hijr Ismail, maka sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Iyalah kalau raja-raja, sultan-sultan bisa masuk ke dalam Ka'bah, kita gimana? Insya Allah yang masuk ke dalam itu maka sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Tempat yang paling intinya lagi di dalam letter U itu ada mizab namanya. Mizab, talang saluran air. Berdoa di bawah. Pas di bawah mizab. Macam-macam bunyi doa orang berdoa di situ. Tengok sebelah kanan, acak-acak jangan asik menengok itu, lupa pula doa awak. Tengok pula sebelah kiri, ya Allah iki wis pirang-pirang dina bojone orang teko. Nah, itu. Jangan gara-gara menengok orang berdoa lupa pula doa kita. Saya tak mau, saya tak suka mengetes-ngetes, menguji-nguji orang. Tapi ada orang yang sudah 2 hari 2 malam di Madinah, sekalipun tak menangis. Sholat zuhur tak menangis, sholat asar tak menangis, lewat makam Rasul tak menangis, sholat subuh tak menangis. Saya tak mau menunjuk orang, siapa yang belum menangis? Saya tak model saya. Saya hanya ingin kita diri kita sendiri. Siapa lah itu Pak Ustadz yang 2 hari di Madinah tak menangis? Aku. Saya tak menangis. Sampai akhirnya pas saya duduk di belakang Raudhah, di belakang makam Nabi, nampak saya kepingan kayu. Nampak saya kepingan kayu di atas makam Nabi itu kan ada kepingan-kepingan kayu. Udah pas saya tengok itu, di samping saya Bang Iqbal, Ustaz Iqbal, saya tengok kepingan kayu itu ada syair. Saya baca-baca, itulah yang saya posting di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Nah, saya postinglah bunyi, inilah bunyi syair. Ibu udah baca? Belum? Kenapa kalian tak follow? Ya,
ilaha illallah Muhammad. Sebetulnya aku tanya itu aja maksudnya. Kenapa tak kalian follow? Udah aku posting. Bapak yang udah baca angkat tangan, Pak. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah dia bunyi syairnya itu. Ini dia bunyi syairnya. Bila diberi rezeki sampai, maka lihatlah ada tulisan syair yang ditulis oleh Sultan Abdul Hamid Khan tahun 1191. Jadi umur kayu yang di atas makam dinding itu umurnya udah 500 tahun yang lalu. Bunyinya begini: Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai tuanku ya Rasulullah, tariklah tanganku. Mali siwaka wala alwi ala ahadi. Tak ada orang lain yang bisa menolong aku, dan aku pun tak berharap kepada selain engkau. Fa anta nurul huda fi kulli man salaki. Engkau sajalah yang bisa memberikan cahaya di setiap jalan. Wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi. Engkau seperti rahasia tetesan embun sebaik-baik tempat bersandar. Wa anta haqqan ghiyathul khalqi sayyiduhum. Engkau sebenar-benar pertolongan Allah untuk semua makhluk. Wa anta hadi alwara lillahi sadadi. Engkau saja yang memberi jalan kepada makhluk menuju Allah pemilik kebenaran. Ya man yaqumu maqamal hamdi munfarida. Wahai engkau yang berada di tempat terpuji bersendirian. Lil wahidil fardi lam yulad wa lam yalidi. Bagi dia yang Maha Esa tunggal, yang tak beranak dan tak diperanakkan. Ya man tafajjaratil anharu nabi'atan. Wahai engkau yang dari tangannya mengalir air. Min isbi'aihi farawal jaysha bil madadi. Dari tanganmu keluar air sampai pasukan perang bisa terminum. Inni idza samani dhaimun yurawwi'uni. Ketika aku diliputi kesulitan yang menakutkanku, aqulu ya sayyidas sadati ya sanadi. Ya pemimpin orang mulia ya Rasulullah, hanya engkau tempatku bersandar. Kunli syafi'an minar rahmani min zalali. Jadilah engkau pemberi syafaat untukku dari Allah atas segala dosa dan kesalahan. Wamnun alayya bima la kana fi khaladi. Beri karunia padaku sesuatu yang tak terlintas di benakku. Wanzur bi'ainir ridha li daiman abada. Pandanglah aku dengan pandangan ridha untuk selamanya. Wastur bi fadlika taqsiri ilal amadi. Dengan karuniamu tutupilah segala dosa-dosaku sampai akhir masa. Wa'tuf alayya bi afwi minka yashmuluni fa inni anka ya maulaya lam ahidi. Lembutlah padaku dengan maafmu yang meliputiku, sesungguhnya aku tak dapat jauh darimu. Inni tawassaltu bil mukhtari afdali man raqas samawati sirrul wahidil ahadi. Aku bertawassul dengan Nabi Muhammad, manusia utama yang naik ke langit rahasia Maha Esa Allah. Rubbal jamali ta'ala Allahu khaliquhu famithluhu fi jami'il khalqi lam ajidi. Berapa banyak makhluk Allah yang paling indah, tapi tak pernah kutemukan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul khalaiqi a'lal mursalina dhara, zahrul anami wa hadihim ila rasyadi. Makhluk terbaik, Rasul tertinggi kedudukannya, tempat makhluk bernaung, pemberi arah ke jalan yang lurus. Bihil taja'tu la'allallaha yaghfiruli hadha alladhi huwa fi zanni wa mu'taqidi. Aku berharap semoga Allah mengampuni dosaku. Inilah dalam prasangka dan keyakinanku. Famadhuhu lam yazal da'bi mada umri wa hubbahu 'inda rabbil arsy mustanadi. Memujinya adalah amal utamaku, mencintainya di sisi Allah pemilik aras adalah sandaranku. Alaihi uzakki salat, alaihi azka salatin lam tazal abada ma'as salami bila hasrin wala adadi. Untuk Nabi Muhammad salat
kekal selamanya beserta salam tanpa batas dan hitungan, wal ali was sahbi ahlil majdi qatibatan wa tabi'ihim bi ihsanin ilal abadi, juga kepada keluarga dan sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikutinya hingga akhir masa. Diterjemahkan Abdul Somad di Masjid Nabawi jam 4 subuh menanti azan subuh hari Ahad 14 Rajab 5 Februari 2023. Habis itu saya posting. Jadi kadang ada masanya kita susah untuk menangis. Tapi kalau ada di antara bapak ibu yang sampai hari ini udah di Makkah ini pun tak juga menangis, tak masalah, karena ada pernah jamaah umroh yang begitu. Bukan ibu bapak orang pertama. Di Madinah tak menangis, di Makkah tak menangis, tawaf tak menangis, sa'i tak menangis, tahallul tak menangis, sampai akhirnya kebetulan yang membimbing itu kawan saya. Pas hari terakhir tawaf wada, hilang dia. Bapak yang tak menangis tadi dicari kawan saya itu, dicarinya kemana, rupanya ditengoknya bapak itu sedang menangis di pintu Ka'bah. Ditanya kawan saya itu, Ustadz ini, kenapa bapak menangis? Tapi bapak katanya orang paling keras hati di Madinah tak menangis, di Makkah tak menangis, tawaf tak menangis. Apa yang bapak tangiskan? Yang ku tangiskan ini Ustadz, kenapa selama ini aku tak bisa menangis? Orang yang tak bisa menangis itu hatinya keras. Saya kalau di depan jamaah payah saya menangis, tapi kalau sedang sendirian untuk kadang menangis. Cuman kalau menangis, kalau bisa bawalah tisu, nah sampai meleleh di tempat sujud. Minta ampun kepada Allah. Masih ada lagi, kalau belum ada yang menangis, masih ada hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua insyaallah. Setelah itu minum air Zam-Zam, menghadap ke kiblat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian setelah itu naik ke Safa, turun ke Marwah, naik ke Safa, turun ke Marwah. Mak, kemarin katanya naik ke Safa, turun ke Marwah. Iya. Apalah kerja tak? Entah, aku tengok orang tu lari-lari, aku lari pula. Tengok orang tu naik, aku naik pula. Aku tengok orang turun, aku turun pula. Kenapa begitu? Pokoknya udah dari dulu macam itulah. Rupanya menangislah anak kecil yang ditinggal oleh suami bernama Ibrahim alaihissalam. Anak ini bernama Ismail. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak Ismail ini? 86 tahun. Sampai maaf diponis orang, istrinya Sarah mandul, takkan mungkin punya anak. Menikah dengan Hajar, lahirlah anak semata wayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Lalu kemudian disuruh Allah antarkan anak itu jauh 1300 km dari Palestina ke Makkah. Ditinggalkannya di situ. Sebelum dia naik ke atas ontanya mau pulang, Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza, Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata, na'am, iya. Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Idzan lan yudayyi'ana, kalau memang Allah yang menyuruh, maka kami tak akan disia-siakannya. Hebat tak Hajar? Hebat. Coba omak-omak sekarang. Tak usah lagi kita cerita. Tak usah lagi kita cerita. Sakit hati ibu nanti. Lemparkannya handphone tuh. Idzan lan yudayyi'ana, kalau memang Allah menyuruh tak akan disia-siakannya kami. Nabi Ibrahim pun pergi balik ke Palestina. Apa doa Nabi Ibrahim?
askantu min zurriyati, ku tinggalkan anak istriku ya Allah, fi wadin ghairi dzi zar'in, di tengah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Ibu bapak tengoklah pokok-pokok, tengoklah gunung-gunung batu itu, lumut pun tak tumbuh, apa pun tak tumbuh, jangankan sawit, karet, kelapa. Lalu kemudian inda baitikal muharram, susu kering, air habis, naiklah Hajar ke atas bukit Safa mencari air, naik ke Marwah. Ada dapatnya air? Tak ada. Akhirnya turun dia balik, rupanya Allah mau mengasih air bukan dari tumit kaki Hajar yang bisa berjalan, tapi Allah mau kasih dari tumit yang belum pandai berjalan. Jangan berharap pada orang yang pandai berjalan. Boleh jadi tuah itu datang dari orang yang tak berjalan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang bertenaga, jangan sepele pada yang tak bertenaga. Tapi Hajar bukan perempuan yang lemah. Dia tak ada mengadu kepada Allah, aku ni bini Nabi, aku ni emak Nabi, lakiku Nabi, anakku Nabi, kenapa air tak ada? Hajar tak begitu. Dia naik ke atas bukit Safa, dia naik ke atas bukit Marwah. Usaha bahasa Arabnya sa'i. Sa'i. Oh, bulat Pak Ustaz. Usaha itu sa'i. Jadi nanti kalau ditanya orang, apalah arti sa'i itu, mak? Lari-lari. Sa'i itu artinya usaha. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia sudah bisa berusaha. Jadi setelah pulang dari umrah ini, bapak ibu nanti semakin kuat bersa'i, semakin kuat berusaha. Yang selama ini bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malu kepada Hajar. Bukan laki-laki yang gagah perkasa, perempuan. Naik ke atas bukit Safa, naik ke atas bukit Marwah, tapi air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum bisa berjalan. Digeserkannya ke pasir itu, memancar air, sudah diminum orang selama hampir 4.000 tahun, tak kering-kering. Dan sampailah ke kampung kita, setiap orang pulang haji umrah minum, baik yang zam-zam asli maupun yang KW. Dan ada tukang jual zam-zam KW di Jakarta. Insya Allah yang ibu bawa nanti itu yang asli, insya Allah. Minum, bukan sembarangan, itu perjuangan perempuan luar biasa. Zamzami, zamzami, berkumpullah, berkumpullah. Zam-zam artinya berkumpul, berkumpullah air, berkumpullah air, berkumpul air. Itu doa seorang perempuan yang luar biasa. Hebat laki-laki apa perempuan? Begitu cara menyenangkan hati perempuan. Luar biasa. Jadi jangan macam-macam sama perempuan, ya kan Bu? Abang kalau macam-macam, begitulah Allah SWT kasih minum air zam-zam. Saya pernah bawa jamaah umroh, minum Bu, minum Pak. Begitu selesai minum, ada saya tengok jamaah itu disiramkannya ke lututnya, disiramkannya ke muka, biar bercahaya kata dia, biar glowing. Udah minum jus bengkoang 3 bulan tak putih-putih. Setelah minum air zam-zam nih Pak Ustadz, macam mana? Asal terang lampu putih lah Pak Ustadz. Sebetulnya bukan ketawa Ustaz. Sebetulnya masalah kita cantik tak cantik itu bukan pandangan orang, tapi keyakinan kita. Kenapalah di antara semua banyak perempuan di dunia ini, ibu yang dipilih bapak itu?
Itu kan berarti menurut mata bapak tuh ibu yang paling cantik kan? Itu menunjukkan bahwa cantik tak cantik itu bukan kata orang, tapi kata. Nah, jadi yakinlah dengan diri sendiri, jangan ikut cakap orang. Ini diikut cakap orang, kau pakai bedak ini, kau pakai bedak ini, kau pakai bedak ini, akhirnya hancur muka itu. Bahan kimia itu semua. Alhamdulillah selesai pulang dari umrah, semuanya sehat walafiat, semuanya segar bugar, semuanya dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Lalu kemudian setelah sa'i tahallul, diambil dari kata halal. Sebelumnya haram potong kuku, haram cabut bulu hidung, haram. Maka setelah tahallul jadi halal. Setelah tahallul semua yang haram menjadi halal. Macam ibu mau beli jilbab itu, khamsa real. Kadang ibu-ibu ini tak bisa bahasa Arab, tapi menawar halal. Tak dapat 4,5 pun jadi. Halal haji, halal. Halal itu artinya barang kamu ku ambil, duit aku kau ambil, setelah itu kita tak ada sangkutan. Tahallul, lepas sudah. Maka lepas dosa macam lepasnya rambut dari kepala. Ini kenapa masih banyak yang berambut ini? Ustadz sendiri pun tak gundul. Saya ini mau ke Madinah sore ini. Sore ini nanti ke Madinah, baru besok membawa jamaah yang gelombang 2, tawaf lagi, sa'i, tahallul, barulah habis ini. Itu maka saya tak bergundul. Kalau saya gundul kemarin, pas kedua nanti apa yang mau dipotong lagi? Itu maka saya tak bergundul ini. Jangan nanti ustadz tuh menceramahi orang aja pandai, dia sendiri tak bergundul. Masya Allah, tengok anak-anak muda luar biasa bergundul mereka. Lepas ibu kalau mau mencari menantu, bergundul mereka. Macam mana lepasnya rambut kepala itu, begitulah lepas semua dosa-dosa. Jadi Pak Ustadz, kalau aku nih memang udah gundul, memang cemana Pak Ustadz? Dijalankan aja pisau itu. Pisau silet itu dijalankan di kulit kepala itu. Nah gitu. Jangan pula kemari. Nah, itulah tahallul. Habis itu tahallul, plonglah kita, lepas ikatan-ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia apakah sudah tahallul? Belum. 1.100 berapa orang Ustaz Iqbal? 1.130 orang. Kalau sampai ada yang belum lepas dengan saya, menuntut saya di padang mahsyar, berarti saya cari satu-satu di padang mahsyar. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dah, aku selesai udah. Mencari di padang mahsyar, di padang bola aja payah jumpa, di padang panjang aja payah jumpa. Ya? Masya Allah, Ustadz Aspan, senior saya di Al-Azhar. Ini abang-abang saya semua nih. Ustadz Aspan kakak kelas, Ustadz Iqbal kakak kelas, Ustadz Yuli dari Kalimantan kakak kelas juga, abang-abang semua ini. Jadi yang paling sulit ini adalah sangkutan kepada manusia. Menangis di pintu Ka'bah, maafkan dosaku ya Allah, bisa? Tak bisa. Kepada manusia
mesti minta ampun. Makanya kemarin sebelum berangkat umroh, undang tetangga, kawan, sahabat semua, kasih makan, kasih minum. Sesudah itu menangislah tuan rumah itu kan, maafkan atas segala silap salahkan. Maukah bapak ibu semua? Orang tuh pula udah kenyang semua kan, mau gitu. Aman. Aku nanti mau berangkat ini ke Makkah, entah meletup pesawat kah? Muslim yang rantang yang belum balik lagi. Ada tetangga tu pun ikut pula sedih menangis. Boleh ampunkan yang dosaku kan? Iya. Kalau utang, itu tak bisa. Utang janganlah dulu. Kita ini dua mesti baik. Hablum minallah, hablum minannas. Apalah yang mau dicari hidup ini? Dulu waktu di pesantren, ya Allah cepatkan aku lulus ya Allah. Sesudah itu ingin kuliah, bisalah aku kuliah ke Mesir ya Allah. Tamat dari Mesir, bisalah aku ke Maroko ya Allah. Tamat dari Maroko, bisalah aku S3 doktor ya Allah. Habis doktor, bisalah profesor ya Allah. Habis itu tak ada lagi. Jadi Ustaz, apalah yang Ustaz mintakan sekarang? Pejam mata, nampak bayang muka orang, ya Allah buat dia bahagia, ampunkan dosanya, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Kadang terbayang mukanya, lupa pula namanya. Allah Maha tahu. Tak ada saya lagi berdoa minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, mau jadi, tak ada. Saya hanya berdoa supaya mati, jangan sampai. Macam mana Ustaz Somad? Udah 3 hari 3 malam tak mati-mati. Sampai di muka orang atap. Akhirnya kami pukul, akhirnya kami pakai daun kelor. Tak juga mati, pakai batang kelor lah, mati juga ujungnya. Malu kali nasib kita kan. Kita ini tak usah banyak-banyak. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang, cepat minta maaf. Habis itu diberikan Allah istiqomah, mati husnul. Kalau saya Bapak Ibu, tak ada banyak keinginan saya. Jadwal udah saya susun setahun. Ke Aceh 2 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Bangka Belitung, Palembang 2 kali, ke Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, ke Papua sekali, ke Bengkulu sekali, ke Maluku sekali, Maluku Utara sekali, ke Malaysia 2 kali, ke Brunei 2 kali, ke Sabah Sarawak sekali. Udah sampai umroh setahun, bulan Februari sekali, bulan Agustus sekali. Habis itu udah setahun. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau tak sampai, innalillah. Apa yang mau dicari hidup ini? Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Apa yang mau dicari hidup ini? Coba. Berapa banyaklah orang kaya di kampung kita, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, mati juga. Yang dibawa mati ini cuma amal soleh kepada Allah dan kenangan baik kepada manusia, kan itu cuman kenangan baik sama tetangga, kenangan baik sama Pak Dokter, kenangan baik sama abang-abang, kenangan baik sama ibu-ibu, semua itulah yang mau dibawa hidup. Saya cuman ingin supaya balik dari umroh ini ibu bapak punya kenangan baik, itu saja. Tapi kalau ada kenangan yang tak baik, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah mengampun dosa kita semua. Ustaz tadi malam ke masjid jam berapa? Jam 2.30. Habis itu sampai di masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, istighfar, solawat, la ilaha illallah, Allah Allah. Habis itu salat sunat taubat, salat sunat wudu. Habis itu istighfar, solawat, la ilaha illallah, Allah Allah. Habis itu salat sunat taubat. Habis itu ulang lagi istighfar, solawat, la ilaha illallah, Allah Allah.
Kenapa Ustaz tak langsung aja sholat sunat, habis itu duduk berzikir? Saya orang mengantuk. Kalau saya duduk berzikir, disangka jamaah itu berzikir, padahal terlelap. Tapi kalau dipotong macam itu, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, zikir, tak terasa terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat kali, baru azan pertama. Azan pertama. Selesai sholat subuh. Apa kata Bilal tuh waktu mau sholat jenazah tuh, masih ingat ibu bapak bunyinya? As-salatu alal amwati yarhamkumullah. Kebetulan di depan saya ini ada satu orang Pakistan, yang satu ini orang Medan, yang satu ini orang Riau. Pakistan ini bertanya ke orang Medan ini, dia bertanya maksudnya yang mati ini laki-laki apa perempuan, takut dia salah usoli. Dia ditanyanya ke orang Medan ini, kata dia, maksud dia yang mati ini, dijawab sama orang Medan, is dead, kata dia. Udah itu ditanya orang Medan nih sama orang Riau di sebelah, mati itu is dead kan? Iya, kata. Saya di belakang, saya ini orangnya penasaran, apa yang dibicarakan orang ini bertiga. Habis itu saya tanya, apa kata si Pakistan itu tadi? Lihat, dia tak pakai bahasa Arab, tak pakai bahasa Inggris, dia cuma begini. Aku bilang lah, is dead. Maksud dia yang mati itu laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha. Kalau satu Allah maghfir lahu, kalau banyak Allah maghfir lahum. Itu yang mau ditanyanya itu. Semua tahu itu udah is dead. Jadi Pak Ustadz, apalah usollinya Pak Ustadz? Aku niat sholat jenazah mengikut niat imam. Apa niat imam? Itulah dia. Semua amal kita ini baik diterima Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sisa habis ini program jamaah ini kemana lagi Ustaz Iqbal? Ziarah. Oh, nanti akan dibawa ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Hajah Nur Asyah Jamil. Ustadz kok ingat emak saya dulu nyanyi itu? Itulah gunanya ibu kalau menyanyi itu, jangan ibu kira nyanyi ibu itu tak diingat anak. Anak-anak ibu ini walaupun dia lari-lari, lompat-lompat, ingat dia apa yang dinyanyikan emaknya itu. Jangan nanti pas dia udah nikah ditanya bininya, emak abang dulu suka nyanyi. Suka, apa lagunya? Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan 2. Lagu mak saya dulu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Mak saya dulu menyanyi bagus suaranya, itu maka suara saya bagus. Nah, jadi rupanya apa yang didengar anak-anak kita ini pendidikan yang luar biasa. Saya sampai ke Makkah nih tahun 1992. Waktu itu kelas 2 di Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, Medan. Umur saya waktu itu 15 tahun, kelas 2 SMP.
Sesudah balik dari haji, waktu itu haji, umroh waktu itu belum tren, haji. Balik dari haji, dikasih tahu sama orang, kau kan udah haji? Iya. Kalau sudah haji, tak boleh dekat-dekat perempuan. Itu bagusnya pendidikan. Jadi orang ini setelah umroh ini, itu insya Allah takut dia dekat. Saya dulu begitu, tak tahulah yang sekarang. Kau jangan sampai pacaran bercewek-cewek, kau udah sampai ke tanah suci. Makanya saya sampai tamat pesantren, tamat SMA, tak ada cewek. Sampai ke Mesir 4 tahun, tak ada. Karena tak ada yang mau. Nah, jadi ini proses pendidikan. Ibu bapak mendidik anak, dibawa kemari bagus. Yang sudah membawa alhamdulillah, yang belum murah rezeki akan datang, yang ragu-ragu bawa. Membawa dia ke Masjid Nabawi. Nanti dia semangat cari rezeki, anaknya akan dibawanya juga kemari insyaallah. Ini proses pendidikan. Saya begitu. Begitu sampai kemari rindu dalam hati, nanti kalau panjang umurku, sehat badanku, ada rezekiku, ku bawa anakku kemari, ku bawa orang tuaku kemari. Ini pendidikan luar biasa. Daripada kita suruh, kita ceramahi dia, kau nanti kalau banyak duit kau bawa aku ke Makkah. Tapi kalau dibawa, ini insya Allah niat, innamal a'malu bin niat. Mudah-mudahan segala niat baik kita disampaikan Allah subhanahu. Sisa waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari ini jangan ada yang kosong dari ibadah. Cepat datang ke masjid subuh, sholat tahajud, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Kalau ada yang mau menunggu sampai syuruk, sholat sunat isyraq. Aku Pak Ustaz udah tak tahan lagi, udah punya balik lah untuk makan. Lalu kemudian istirahat, lalu kemudian menjelang zuhur, sholat zuhur, balik makan siang, petang, asar, bisa nyambung ke maghrib, ke isya, bagus. Habis itu pulang istirahat. Jangan sampai nanti sesudah balik ke rumah nonton acara TV Ramadan, disiarkan tarawih dari Masjidil Haram. Kalau lah dulu nasi udah jadi tai ayam. Nah, apa lagi gunanya? Puas-puaskan. Sholat dari arah kiri, dari arah rukun Yamani, dari arah rukun Syami, dari arah rukun Iraqi, dari arah Hajar Aswad, dari arah pintu sini, dari arah pintu sini. Aku alhamdulillah Pak Ustadz, dari arah sana kemarin malam ku coba. Kenapa jauh betul? Ketinggalan kawan-kawan. Nah, ini semua adalah supaya setiap detik-detik kita ini bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Lebih kurang 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11 kita akan mengambil gambar kenang-kenangan lagi. Mudah-mudahan nanti gambar ini dicetak kan Bu? Cetak kan Pak? Dicetak, diupload, ditempel di dinding, supaya waktu menengok tu nanti teringat dan mendoakan. Teringat, mendoakan. Bukan untuk angkuh sombong, tapi supaya untuk teringat dan mendoakan. Saya sampai sekarang menengok foto ibu bapak panjang umur sehat badan datang ke rumah saya nanti Pekanbaru. Gambar Ustadz Tengku Zulkarnain, gambar Ustadz Mahir Tuwailibi, gambar semua ada. Jadi setiap saya menengok orang tuh, ingat saya doakan. Gambar-gambar jamaah, itu semua tujuannya adalah gambar bukan patung. Gambar bukan patung. Jadi orang yang melarang menempel gambar, disangkanya gambar itu patung. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita tetap saling mendoakan. Kita tidak berpisah. Walaupun petang nanti saya ke Madinah, kita tetap bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Semangat jamaah. Terima kasih atas segala perhatian.
Mudah-mudahan umur kita berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, umroh kita ini diterima Allah, panjang umur, sehat badan, dibukakan pintu rezeki, bisa lagi melaksanakan umroh insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali abaina, ayah kami ya Allah, wali ummahatina, mak kami ya Allah, wali azwajina, pasangan hidup kami ya Allah, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami ya Allah, wali asatizatina, ustad-ustad kami ya Allah, wali ashabina, kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran kami ya Allah, wali mu'tamirina, semua jamaah umrah ini ya Allah. Rabbana ja'alna umratana umratan maqbulah, jadikanlah ibadah umrah kami ini umrah yang diterima di sisimu sebagai amal kami ya Allah. Barik lana fi umurina, berkahi umur kami. Barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami. Waj'alna minas sabitina alal haq, jadikan kami orang yang istiqomah. Setelah kembali dari umrah ini, istiqomah kami dalam solat berjamaah. Setelah kembali umrah ini, istiqomah kami memakmurkan masjid. Setelah kembali dari umrah, istiqomah kami selalu dalam zikir dan membaca Al-Quran. Jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, banyak kekurangan-kekurangan kami sempurnakanlah ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari tanah suci ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara-saudara kami yang sakit sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan.